Jumpa lagi dengan kami tim worship. Biarlah mari kami jalani hidup ini dengan kasih daripadamu Bapa. Biarlah ketika hidup kami ini kami bawa ke dalam tangan-Mu, maka kami percaya kami senantiasa seiring dengan perjalanan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan pujian, kami mau bersukacita di dalam roh dan penyembahan bagi-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kaulah Allah yang menggendongku. Tiada pernah terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari saudaraku, jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Katakan ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan-jalan yang saudara dan saya hadapi bersama dengan Yesus. Katakan sama-sama nih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kaulah Allah yang menggendongku. Tiada pernah terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari nikmati janji Tuhan yang seperti fajar Bapa. Haleluya. Kami menikmati janji Tuhan. Terima kasih ya Allah kami.
kami. Kasih Allah menerobos di kehidupan kami. Sanggup masuk bagian terdalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menerima janji-Mu yang terbit seperti fajar di pagi hari. Dan tidak pernah terlambat dan bersinar cinta-Mu Tuhan. Selalu bersinar dalam kehidupan kami. Selalu bersinar dalam setiap perjalanan kami. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Menikmati setiap keberadaan Engkau dalam hidup kami lewat firman-Mu yang berkata, yes. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan. Selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Yes, maka kuat roh dan jiwa kami. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau sama sekali katakan lagi dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Sehingga roh dan jiwa kami kuat dalam Engkau Bapa. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Yesus, Engkau Raja kami, Bapa. Kami terus menantikan Engkau Tuhan, sebab kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat, ya Allah kami. Mari ya Tuhan, kami mau belajar berserah kepada-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah, Bapa. Kedatangan-Mu itu membuat kami menanti-nantikan Engkau, ya Allah kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dan Allah kami. Yesusku, haleluya, terbaik bagi kami. Terima kasih, haleluya. Praise the Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Tetap dalam keadaan sehat. Ya, enggak kekurangan satu apapun juga. Ya, mungkin kalau duit sedikit berkurang nggak masalah. Ya, yang penting tetap sehat, bisa menikmati hari-hari yang luar biasa. Ya, bisa makan enak, tidur nyenyak. Waduh, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya, kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam satu sesi tentang bahagia. Ya, bagian yang ketiga. Ya, saya ambil tema ini dengan judul. Kalau yang pertama adalah tentang bagaimana Allah mengasihi kita luar biasa ya. Kemudian sehingga kita diampuni dosa-dosa kita. Kemudian bagian yang kedua sebagai bahagia yang kedua adalah kita bisa sebut dia Bapa ya. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah tentang ternyata kita itu betul-betul menjadi anaknya dan bukan hanya anak sekedar anak, tapi bukan anak-anak gampang. Ya, ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan, di mana kami boleh datang menyembah Engkau, memuji namamu, mendengar sabda firman-Mu. Ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kami. Engkau lawati firman-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga namamu boleh dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar tentang ternyata sebagai anak-anak yang bukan anak-anak gampangan itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Sebab kalau kita menjadi anak yang diumbar saja sama dia, wis sak karep-karepmu nak. Mau berbuat apa aja wis monggo saja. Waduh, hancur kehidupan kita ya. Seperti anak bungsu itu kan ya. Sudah dibilang sama papanya jangan nak, sebaiknya jangan, sudah tinggal sama papa aja. Enggak, aku mau pergi jauh, aku mau minta warisan, aku mau senang-senang di sana. Dan kemudian sama papanya ya oke lah, terserah kamu lah wis. Kemudian dilepas si anak ini
dan kemudian ternyata anak ini untung kembali ya, untung kembali. Dia ingat akan kesalahannya, ingat akan dosanya sehingga dia kembali. Kalau enggak hilang itu ya. Menjadi anak-anak gampang ini memang gampang tenanan, sebab memang mau seenaknya dia ya, mau apa saja terserah dia. Tapi kita ini bahagia karena kita ini disebut bukan anak-anak gampang ya, anak-anak yang begitu saja, tapi anak-anak yang dididik, dikasih, diajar sama dia ya. Komunikasi itu bukan searah saja ya, tapi komunikasi itu dua arah ya. Kita mohon sesuatu kepada dia dan keputusan itu ada di tangannya dia ya. Kita tidak maksa-maksa, tidak memaksakan diri. Tuhan, aku minta untuk bisa datang Tuhan, minta berkat-Mu, kasih kaya Tuhan. Dan ternyata kemudian Tuhan, sudahlah kamu minta kaya, tak kasih kaya. Enggak kayak gitu. Tuhan kita yang baik ya. Dia akan tata kehidupan kita ya. Sehingga waktu kita pegang kekayaan itu, kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, bukan sak mau-maunya kita ya. Kalau Tuhan kasih kita sehat, juga kita pakai kesehatan ini untuk menyenangkan hatinya dia, bukan untuk seneng-senengnya kita mau berbuat apa aja karena kita sehat mungkin ya. Nah, kita akan baca di dalam satu perikop ayat dalam Ibrani 12 ayat yang 8 sampai 11. Ibrani 12 ayat 8 sampai 11. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang ya, orang percaya ya, maka kamu bukanlah anak ya. Kalau mau bebas ganjaran namanya bukan orang percaya, silahkan ya. Tapi kalau kita mau jadi anaknya dia, kita tidak akan lepas dari ganjaran. Tetapi anak-anak gampang, saya ulang. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran ya, kalau mau bebas dari ganjaran, nggak pernah dididik, nggak pernah diselentik kupingnya ya, kita bukanlah anak ya, tetapi anak-anak gampang ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dari dalam kekudusannya. Kalau papa mama kita didik mungkin paling pol ya seumurnya kita sampai ya menjelang dewasa lah, 20-25 tahun. Setelah itu kita akan lepas dari didikan mereka, kita mempunyai kebijakan sendiri ya. Tapi Tuhan mendidik kita bukan hanya sampai 25 tahun, bukan sampai 30 tahun, tapi dia didik kita sampai seumur hidup kita ditata hidup kita sampai ketemu dengan dia, sampai di kerajaan surga yang mulia. Dia atur kehidupan kita, dia kasih kita, kadang-kadang dia selentik kita, dia ajar kita, dididik kita. Mungkin dengan sesuatu yang mungkin menyakitkan bagi tubuh kita, ya, menyakitkan bagi fisik kita, menyakitkan bagi perasaan kita, menjadi tekanan batin buat kehidupan kita, menjadi beban buat kehidupan kita, tidak masalah. Ya. Sebab itu memang didikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Saya ingat saya punya teman kemarin, tantenya baru meninggal dunia. Ya. Dan si tante ini jadi beban kehidupannya dia puluhan tahun. Ya. Dan saya lihat teman saya ini betul-betul seorang Kristen yang baik ya. Dia layani tantenya, sebelum meninggal malah dia cerita, tadi siang saya masih sisir rambutnya tante saya ya. Karena kena Covid di Surabaya, kemudian si tante ini masuk rumah sakit dan kemudian ternyata sama rumah sakit sudah nggak apa-apa, kalau yang mau jaga silakan jaga satu orang aja. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Teman saya ini nggak kena Covid, padahal dekat dengan tantenya sudah berapa lama di kamar itu ya. Seringkali harus melayani dengan secara khusus ya, makan juga didulang, padahal cuma sekedar tante loh itu ya, luar biasa. Dia mempunyai beban hidupnya yang sepertinya secara manusia aja saya bilang kepada dia, teman saya, kalau saya Pak, saya nggak sanggup kayak Bapak ya. Bapak dikasih karunia yang luar biasa, dikasih beban Tuhan yang luar biasa, yang kayaknya memang berat bagi kehidupan dunia ini. Tapi saya tahu di balik itu, dia mempunyai rohani yang semakin kuat, menggantung hidupnya kepada Tuhan Yesus.
Tidak jadi anak-anak yang gampang, yang cuma sekedar diberkati dan kemudian diucul begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Enggak. Tapi diberkati dengan berbagai hal. Berkat dunia iya, tapi juga beban kehidupan juga iya. Ya, luar biasa. Ya. Ibrani 12 ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, waktu dikasih memang enggak sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, aduh luar biasa. Ya. Ganjaran, didikan. Ya. Mungkin di satu sisi seperti yang dikatakan Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jelaskan Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun juga. Ya, puji nama Tuhan. Ganjaran, didikan, pencobaan, satu sisi mungkin ujian. Saya tidak akan bedakan, tidak tahu, tidak terlalu paham antara pujian. Kita tidak akan bahas secara khusus tentang ujian dan pencobaan untuk saat ini, tidak. Tapi apapun yang terjadi, ya, fungsinya Tuhan sama, untuk mendidik kita, ya, untuk menjadikan kita anak emas di dalam iman kita kepada Dia. Dikasih makanan-makanan yang keras mungkin buat kehidupan kita. Ya. Dan ternyata memang Tuhan Yesus baik. Ya. Dengan adanya ini, dengan ujian yang ada, mungkin pencobaan yang datang, ya, mungkin ganjaran yang datang dalam kehidupan kita, kita akan semakin cepat mengerti betapa sebetulnya Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa untuk kita menanggungnya. Dan kita melihat bahwa ternyata Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ternyata Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari masalah yang mungkin datang silih berganti. Kita harus tahu dengan persis posisi kita. Posisi kita bukan anak-anak gampang, ya, tapi anak-anak yang sesungguhnya, anak-anak Dia yang dikasihi sama Dia. Ya. Kemarin cucu saya 7 tahun dan 4 tahun tengkar, ya, rebutan main piano. Sama-sama nggak bisanya. Tapi yang saat yang besar sudah mulai les piano dan kemudian dia harus belajar sesuatu, adiknya ganggu. Dan kemudian kakaknya sampai ngamuk-ngamuk dan kemudian adiknya saya panggil, Melvin sini, kamu salah, ya. Kamu nggak boleh ganggu kokomu. Saya bilang kayak gitu sama dia. Koko kan saat ini sedang latihan, sebentar lagi dia akan les piano. Kamu waktu pianonya itu diem di sana, waktu kokomu nggak di sana, kamu nggak mau main. Tapi kalau waktu kokomu main, kamu ikut-ikutan main. Nangis, wah, gitu. Kemudian saya panggil dia, saya kasih pengertian. Ayo sini Melvin, sini sama engkong, ya. Kemudian saya kasih ngerti dia. Harusnya kan Melvin ngerti, Melvin kan sudah besar sayang, ya. Koko sekarang ini dia sedang latihan piano, Melvin nggak boleh ganggu, ya. Oke, sekarang main sama engkong. Nah, dia diam, dia senang. Ya seperti itulah Tuhan Yesus kita, ya. Dia diajar kita, ya, dididik kita, dikasih wawasan yang baik sehingga kita mengerti lebih banyak hal dari hari ke sehari. Ya, puji nama Tuhan. Kita tahu namanya Yusuf. Ya. Yusuf ini kalau boleh saya bilang seperti orang yang jatuh kemudian ketimpa tangga. Ya. Sudah jatuh, tangganya ngebiui dia habisan. Ya. Sakit semua tubuhnya. Ya. Dia harus masuk penjara, dia harus dibuang di sumur, sebentar diangkat kemudian masuk penjara, kemudian setelah masuk penjara, kemudian juga dia ditipu sama temannya dan sebagainya. Ya. Tapi enggak masalah, inilah memang kehidupan dia. Ya. Dia dididik, diajar Tuhan tanpa mengerti apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia. Dia waktu itu saya yakin Daud tidak ngerti apa-apa. Mau diarahkan kemana hidupnya dia juga tidak tahu. Ya. Tapi yang penting, coba Bapak Ibu perhatikan, dia bisa menempatkan posisi hidupnya di mana dia ada. Ya. Sebagai definisi kebahagiaan yang saya punya, yang saya percayai, ya, bahwa bahagia itu apa sih? Bahagia itu adalah kita mengerti posisi kita dan kemudian kita bisa mengucap syukuri setiap hari
karena posisi kita. Jadi posisi kita sebagai apapun juga, ya. Posisi sebagai orang yang masuk penjara, sebagai orang yang disakiti kakak-kakaknya, sebagai orang yang ditipu sama temannya waktu di penjara, sebagai orang yang difitnah sama istrinya Potifar, ya. Dia menempatkan posisi hidupnya itu dengan apa yang ada, ya. Nggak sambat, ya. Nggak mengeluh, nggak banyak mengeluh, ya. Justru dia mengucap syukur dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Waktu dia di penjara, dia bilang sama Pak bosnya penjara, Pak, tak tata ya itu administrasi penjara. Wah, luar biasa, ya. Waktu dia jadi budaknya Potifar, dia jadi anak emasnya Potifar, sehingga semua dipercayakan kepada Potifar. Padahal ya Yusuf itu anaknya Yakub yang paling dikasihi, anak yang semuanya serba mewah, serba baik, lebih dari saudara-saudaranya. Tapi waktu dia jatuh, dia di dalam ujian imannya, dia harus ada dalam katakanlah mungkin kehidupan yang paling bawah, dia bisa menempatkan diri. Dia tahu posisinya ada di mana, dan kemudian dinikmati posisi itu, dan kemudian dia mengucap syukuri posisi itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan tidak heran kalau kemudian satu titik Tuhan angkat dia tinggi-tinggi, ya. Jadi raja muda Mesir saat itu, ya, yang punya kekuasaan hanya di bawah sedikit di bawah Firaun. Semua orang di Mesir itu yang begitu luar biasa kekuasaannya saat itu ada di bawah kakinya Daud. Luar biasa. Termasuk juga dia bisa memperlakukan semau-mau dia kalau dia mau terhadap kakak-kakaknya yang begitu jahat kepada dia. Tapi dia juga nggak perlakukan seperti itu. Dia tahu dengan dia punya wawasan yang pas bagaimana memperlakukan kakak-kakaknya, ya. Sebab wawasan itu dia kasih hikmat oleh Tuhan, ya. Ditambah-tambahkan dalam dia mengalami ujian, mengalami penderitaan, ditambah-tambahkan wawasan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa, kebijakan yang luar biasa buat hidup Yusuf. Sebagai anak-anak yang bukan anak gampang, ya, kita harus relakan kehidupan kita kadang, ya, untuk menderita di bawah kaki Yesus, menanggung salib Yesus. Yakin dan percaya bahwa beban yang dibebankan kepada kita, Tuhan Yesus ngomong apa? Ringan, ya. Kita akan mampu menanggungnya karena ada Tuhan di balik semua kejadian ini. Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya, ya. Bagian yang paling besar dalam kehidupan kita, kita diampuni dosa kita, ya. Kita dikasihi Tuhan, kita diampuni Tuhan. Yang nomor 2, kita sebut dia Bapa kita, ya. Dan yang nomor 3, ternyata waktu dia anggap kita anak, bukan hanya sekedar anak yang gampangan, tapi anak-anak yang bukan gampangan, ya. Bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang dididik dia. Relakan hati kita untuk lebih mengerti tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan pagi ini bisa membawa kehidupan kita menjadi lebih dekat kepada Dia. Kita lebih mengerti posisi-posisi kita, ya. Dan kemudian kita mengucap syukur kepada Tuhan atas posisi yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Sehingga kehidupan ini menjadi lebih kita bisa lebih menikmati kehidupan ini dengan lebih baik dari hari ke hari. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kembali Tuhan, kalau kami boleh menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, melalui puji-pujian yang boleh kami bawakan, kami boleh dengar sabda firman-Mu yang boleh kami dengar, bahwa ternyata kami adalah bukan anak-anak gampang Tuhan, tapi anak-anak yang Engkau kasihi, Engkau didik, Engkau ajar, Engkau gembleng kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak emas Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami serahkan Tuhan keadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus boleh semakin dimuliakan dan tinggikan di tengah bangsa kami yang luar biasa besar ini Tuhan. Di tengah penyembah-penyembah-Mu ini Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus semakin diperkenalkan, disebarluaskan. Engkau beri hikmat Tuhan buat pimpinan-pimpinan kami, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimasyurkan. Tambahkan hikmat buat mereka Tuhan, untuk boleh membimbing semua rakyat Indonesia menjadi dari hari ke hari boleh semakin baik, boleh semakin baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami yakin juga Tuhan untuk Bali dan sekitarnya, khususnya
untuk sidang-Mu di JKI Bali ini Bapa. Kami yakin dan percaya untuk Pak Peter, untuk Bu Lili, segenap sidang jemaat yang ada. Tuhan Yesus lawati, Tuhan Yesus berkati, tambah-tambahkan dengan berkat surgawi yang luar biasa, kesehatan yang semakin prima Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu boleh semakin mendekat kepadamu, semakin boleh memuliakan Engkau dalam setiap titik kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. God bless you.